Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama sekali kita saling mendoakan. Yang hadir hari ini saling mendoakan antara satu sama lain supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Doakan dengan ikhlas kepada temanmu. Doakan Allah berikan hidayah kepada temanmu. Doakan kepada Allah supaya amalan temanmu itu diterima olehnya. Ini satu akhlak yang paling mulia. Biasakan itu satu. Yang kedua, selalu di dalam gerakan kita di penghujung hidup kita seperti ini, selalu kita begitu kita melangkah, kita doakan kepada Allah, ya Allah, pertahankan imanku kepadamu di dalam dadaku. Pertahankan ya Allah. Jangan sampai kita meninggal dunia di luar iman. Kita kira meninggal dunia mantap. Rupanya meninggal dunia di luar iman. Makanya terus doa kita yang kedua, ya Allah, pertahankan imanku kepadamu sampai akhir hayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasakan tidak ada titik kebaikan di situ kecuali Anda bersamanya. Tidak ada amalan saleh yang orang lain ikut mengerjakannya kecuali Anda bersamanya. Artinya di mana adanya amalan saleh, usahakan Anda ikut bergabung ke dalamnya. Contoh, kalau kita merasakan di Masjid Al-Hidayah ini, setelah subuh itu adalah merupakan amalan saleh yang paling dahsyat dan paling tinggi, ayo jangan tinggalkan. Khawatir kalau catatan Allah mendahuluinya. Khawatir kalau kita merasakan begini-begini setiap subuh, itu merupakan sebuah kebaikan besar. Kita mau kejar kaya, tidak mungkin kaya lagi, cuma paling-paling mempertahankan apa yang ada. Kecuali ada satu dalam 1.000 orang, itu pun belum tentu. Mungkin satu dari 10.000. Umur-umur setelah 50 kaya itu jarang sekali. Hanya mempertahankan apa yang ada. Kita mau kejar untuk mendapat posisi pun susah sekali. Karena umur sudah begitu jauh. Makanya maaf, di mana ada kebaikan, usahakan kita di situ. Sebelum maaf, seperti saya yang bilang tadi malam, sayang kalau Allah mempercepatkan kasih sayangnya kepada kita dan dijemput dengan tiba-tiba kita belum siap dengan amalan saleh yang banyak. Jawab serentak. Jelas? Sudah, itu mukaddimah. Kemudian hari ini kita sudah beberapa
hampir 2 bulan lebih atau 3 bulan kita membaca kitab Imam Az-Zahabi yang menjelaskan tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang jumlahnya berapa? 76 dosa besar. Hari ini yang ke-76 penutup. Apa dosa besar yang hari ini? Ini adalah di halaman 180. Dosa besar yang ke-76 yang ada dalam kitab Imam Az-Zahabi Al-Kabair, yaitu memata-matai kaum muslimin dan ingin menyebarkan aib kepada orang Islam. Ada sifat jahat memata-matai orang Islam, dan akhirnya keaiban orang Islam itu diekspos keluar. Ini dosa besar, dosa besar, dosa besar. Jawab serentak jelas. Oleh karena demikian, anjuran agama menutup-nutupi aib orang lain, bukan malah mencari-cari aib orang. Saya ulang. Agama, hadis Rasulullah, puluhan hadis menjelaskan menutup-nutup aib orang lain, itu anjuran agama. Ini tidak, malah dicari-cari aib orang muslim, mukmin, diangkat ke permukaan, malah diviralkan. Ini dosa besar, dosa besar dan dosa besar. Jawab serentak jelas. Makanya ayo kita semua saling menutupi kesalahan orang lain, saling menutupi aibnya orang lain, bukan malah diungkit-ungkit, dicari-cari, dibongkar-bongkar, diangkat ke permukaan supaya orang lain tahu tentang kekurangannya. Ini dosa besar, dosa besar dan dosa besar. Contoh, lihat. Ini di Madinah, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di Madinah. Ada masalah dengan penduduk kota Mekah. Ada masalah Rasulullah dengan kaum musyrikin kota Mekah. Ulang. Rasulullah lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, turun wahyu pertama di Mekah. Menyebar luaskan agama di Mekah 13 tahun kurang lebih. Tapi maaf, ada kemajuan tapi tidak signifikan. Hampir-hampir kita mengatakan untuk seperti itu agak jalan di tempat. Tapi ada perubahan, tapi tantangan lebih berat. Akhirnya Allah mengizinkan Rasulnya untuk hijrah ke Madinah, membuka lahan baru, membuka kota baru, mencari komunitas baru. Di sanalah akhirnya Islam besar. Di Mekah tidak bisa besar Islam secara cepat. Itu dulu. Jelas? Jelas. Ya, namanya ada sakit hati Mekah ke orang Madinah di bawah pimpinan Rasul. Akhirnya terjadi apa? Yang hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi dari Mekah, hartanya di mana? Di Mekah. Tanahnya di Mekah, rumahnya di Mekah, saudaranya di Mekah. Mereka ke Madinah. Bersama siapa di Mekah? Bersama orang-orang musyrikin Mekah. Biasanya mereka menzalimi harta kaum muslimin yang masih ada di Mekah itu, karena orangnya sudah ke Madinah. Seorang sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Coba lihat Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini banyak hartanya di Mekah. Banyak. Dan saudara-saudaranya di Mekah banyak. Was-was dia di Madinah.
Ini habis disikat keluarga saya oleh orang musyrikin Mekah. Akhirnya, maaf, dia ingin setur muka kepada orang Mekah, merapat ke orang Mekah supaya orang Mekah jangan mengganggu harta dia, jangan mengganggu keluarga dia. Akhirnya rahasia umat Islam di Madinah ditulis di kertas, dibocorin ke orang Mekah. Aib orang Madinah, Muslim Madinah, dia ditulis beberapa poin, diambil bocor, dicari-cari, jadi bocorin rahasia orang Muslim Madinah di bawah pimpinan Rasul, mau dibocorkan kepada orang Mekah. Tujuannya apa? Yang namanya supaya orang Mekah merasakan, ini orang ini meskipun dia bersama Rasulullah di Madinah dan sahabat-sahabatnya, ini bisa kita, ini harta dia di Mekah kita jaga. Ini orang kita, bahagian dari kita meskipun bersama Rasulullah. Akhirnya ketahuan sama Rasulullah, diilhamkan oleh Jibril bahwa Hatib bin Abi Balta'ah sedang dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, dan di dalam kantongnya, bahasa kita, dalam barang-barangnya ada secerik kertas yang itu adalah membongkar rahasia orang-orang Madinah Muslim kepada orang kafir Mekah. Kata Rasulullah, hei sahabatku, pada satu riwayat Ali bin Abi Thalib, kejar Hatib bin Abi Balta'ah lagi menuju ke Mekah. Kenapa? Periksa barang-barangnya. Ali bin Abi Thalib larinya enggak usah, jangan tanyalah, pemenang. Langsung dikejar, di tengah jalan ketemu. Hampir mau dibunuh. Dicari dengan bahasa singkat, ini kertas apa ini? Dilihat, rahasia orang Islam Madinah mau dibeberkan kepada orang Mekah. Ditunjukkan, ini rahasia apa ini? Kertas apa ini? Hatib, kertas apa ini? Darahnya Ali bin Abi Thalib, satu riwayat, mendidih. Ini surat apa ini? Kamu mau bongkar rahasia Nabi Muhammad dan sahabatnya kepada kafir Mekah? Kamu mata-matanya orang kafir? Kamu intelijennya orang kafir? Apa ini? Mendidih darah. Ditarik, diseret, dibawa pulang ke Madinah. Sampai ke Madinah, langsung kalimat pertama, saya bunuh ini, ya Rasulullah. Kata siapa? Kata yang bawa kue. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, ini Hatib bin Abi Balta'ah ini, saya bunuh sekarang juga. Mendidih darah. Pada satu riwayat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kata Rasulullah, tidak, jangan kamu bunuh. Diperiksa oleh Nabi. Setelah diperiksa, ditanya sampai detail, kenapa, ada apa, tujuannya apa? Dijawab oleh Hatib bin Abi Balta'ah, ya Rasulullah, saya demi Allah hati jantungku bersamamu. Enggak ada khianat dalam hatiku dengan Islam dan dengan Rasulullah. Cuma saya lakukan begini, maaf, harta saya di Mekah, keluarga saya di Mekah. Saya ingin selamat hartaku, saya ingin selamat keluargaku. Tujuannya ke situ. Caranya satu-satunya begini yang nampak sama saya. Kan biasa, maaf, orang Islam baik-baik, ulama dalam Islam, tokoh agama, tiba-tiba merapat ke pihak yang tidak jelas itu demi menjaga aman. Ada kan? Kurang semangat. Ada enggak? Bukan ada, banyak. Jawabnya kok ada? Saya ulang lagi. Ada enggak? Tuh yang benar jawabannya. Banyak. Udah tahu yang benar ini, tapi kepentingannya kalau ke sini dia
hancur kepentingannya, melangkah ke sana, merapat. Setur muka dikit, ono. Akhirnya melemahkan barisan Islam. Ini Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa? Banyak enggak? Ada enggak di Indonesia Hatib bin Abi Balta'ah? Banyak. Ini dosa besar, dosa besar, dosa besar. Dia sedang menjalankan dosa besar. Makanya kalau orang bertanya, kalau kita tarik garis poin, ya. Oh, sebelum itu, Rasulullah setelah memeriksa Hatib bin Abi Balta'ah, jawabannya, hati saya bersamamu ya Rasul, iman saya bersamamu ya Rasul, saya bersama orang Islam. Cuma saya lakukan begini bukan apa-apa ya Rasul. Di Mekah punya harta saya, punya rumah, punya saudara, punya semuanya. Saya takut diganggu keluarga saya di sana dan harta saya. Makanya salah satu yang bisa saya lakukan begini. Mudah-mudahan mereka meringankan hati mereka dari mengganggu saya. Dia loyal ke saya sedikit. Kalau punya hatib jangan diganggu. Kalau yang lain ganggu. Itu yang saya harapkan, jangan sampai diganggu punya saya. Akhirnya diambil rahasia orang Islam Madinah, dibongkar kepada orang kafir. Setur muka namanya, supaya kita aman posisi. Ini adalah dosa besar. Jawab serentak jelas. Kita tarik garis bawah. Tidak sedikit orang-orang tokoh dalam garis kebenaran keluar. Saya ulang, tidak sedikit tokoh-tokoh dalam garis kebenaran keluar ke pihak yang tidak benar hanya demi menjaga, maaf, ada perusahaan, ada kerjanya, ada masukannya, ada posisinya. Ini yang dijaga. Untuk mengamankan itu merapat dengan mereka. Jawabannya, Anda cara merapatnya pasti mencari kekurangan umat Islam. Ini bukan buzzer ini. Hanya ingin merapat sedikit, jangan terganggu kepentingannya. Jangan terganggu posisinya, usahanya. Dia punya PT, punya CV, jangan terganggu, merapat ke situ. Itu Hatib bin Abi Balta'ah. Ini dosa besar loh. Akhirnya yang ingin saya sampaikan sebagai analogi, sebab-sebab kehancuran orang Islam, meskipun orang Islam itu mayoritas, hancur mendadak disebabkan khianatnya beberapa orang-orang besar untuk meninggalkan jamaahnya demi menjaga keselamatan, posisi dan kekayaannya dan usahanya. Jawab serentak jelas. Akhirnya umat Islam sampai kapan saja terus terpuruk. Kenapa? Karena tokohnya tidak mau pasang badan. Lebih penting kekayaan mereka yang ingin dipertahankan, posisi mereka yang ingin dipertahankan. Dan alasannya mempertahankan negara, alasannya mempertahankan kepentingan semuanya. Alasan. Hakikat tidak, dia mengkhianati kebenaran dan loyal kepada untuk mempertahankan pribadinya, keluarga dan jabatannya. Itulah yang dikatakan Hatib bin Abi Balta'ah. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Bapak dan Ibu sekalian, begitu dikatakan oleh sebahagian sejarah Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya bunuh enggak Hatib ini? Ini bukan manusia, ini membongkar rahasia umat Islam kepada kafir. Jawab Rasulullah, tidak. Tetap Rasulullah mengatakan tidak. Kenapa? Dengan diperiksa oleh Nabi cukup. Dan maaf, tanpa dibunuh, akhirnya Hatib menjadi orang paling saleh setelah itu. Makanya solusinya bukan dengan bunuh. Makanya kita analogi dalam masyarakat,
tolong bapak dan ibu sebagai penutup. Tolong bapak dan ibu jangan jadikan mata-mata dalam masyarakat kita ini. Malah keaiban masyarakat kita tutup-tutup. Keaiban teman kita tutup-tutup. Contoh, ini contoh. Saya pribadi lagi jalan pakai motor. Saya transit di sebuah restoran. Begitu saya lihat, maaf, ada orang Al-Hidayah yang terhormat tapi sedang berpacaran di restoran besar di kota, di tengah-tengah kota. Dianggap oleh orang besar itu, oleh tokoh Al-Hidayah itu, tidak ada yang melihat. Tiba-tiba Abi datang. Begitu dia melihat Abi, salah kaprah. Langsung salah ambil, salah kaprah ya. Langsung dia menyerah, minta maaf. Itu begini. Saya masih punya istri, cuma lagi mendekatin satu lagi. Dan umpamanya. Ini bukan benaran nih. Ini bukan benaran nih. Umpamanya. Tiba-tiba dia sudah tahu. Ini kan ketangkap basah namanya. Dia juga nggak bisa lari katanya. Itu kan bukan ibu. Iya, maaf sedang saya jajaki. Tapi nggak usah dibongkar. Itu saya wajib saya tutup aib orang itu. Jangan begitu dia khatib di atas mimbar, tuh main dengan perempuan orang. Kan masyarakat nggak tahu gitu. Nggak boleh, saya tutup habis sabar. Saya tutup. Begitu saya tutup aib orang lain, Allah akan menutupi aib saya seabrek. Aib saya seabrek loh. Orang itu mungkin 1-2 aibnya. Dengan saya tutup aib orang, aib saya seabrek ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab serentak jelas. Makanya kita mengatakan orang lain kurang, mungkin menurut kita kurang. Maaf, ingat kata Allah, Kua bongkar tidak aibmu. Kalau dibongkar aib kita, ya Allah, ya Allah, mungkin maaf hampir-hampir nggak ada kebaikan dalam tubuh kita. Maaf, makanya begitu Anda melihat orang lain kurang, Anda lebih banyak kekurangan. Begitu Anda lihat orang lain salah, camkanlah Anda lebih banyak dari itu kesalahan. Begitu Anda cap orang lain itu jelek orangnya, Anda lebih jelek dari itu dalam pandangan orang lain. Ingat, sedang Anda bicarakan membuat orang lain ratusan, ribuan orang sedang membicarakan kekurangan Anda. Jangan dengan sombong membicarakan kekurangan orang dengan luar biasa, seakan-akan Anda malaikat Israel. Malaikat Israel. Seakan-akan Anda lebih hebat daripada malaikat. Tak punya salah. Di saat Anda sedang menceritakan kekurangan orang lain, maaf, ribuan orang lain tidak pernah Anda dengar dan Anda lihat sedang menceritakan kekurangan Anda. Jangan mencari-cari kelemahan orang, mencari-cari kekurangan orang dan diekspos. Ini adalah dosa besar. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Hari ini penutup. Habis dosa besar 76. Dan saya mohon, setiap ini besok pagi dan terusnya ke depan, insya-Allah kita akan tancapkan Riyadhus Shalihin akhlak. Kitab akhlak. Terus kita capkan. Saya ingin, ini coba lihat berapa orang sudah datang, hampir penuh masjid. Hampir sama dengan Jumat sudah ini. Tapi Jumat di kampung. Alhamdulillah. Insya Allah pada satu saat nanti Masjid Al-Hidayah sudah menjadi peradaban tinggi dalam masalah urusan seperti ini. Amin. Dan saya yakin
Bukan saya yang berbuat, bukan DKM, gak ada apa-apa itu. Saya ada DKM gak ada apa-apa. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang terus melibatkan diri ke dalam kajian seperti ini, terus mencari mangsa di luar, bawa teman-teman, ajak saudara gabung ke sini, itu yang membuat peradaban baru, bukan saya, bukan DKM. Jawab serentak jelas. Jangan-jangan ini sentral, salah satu sentral kecil bagi memberdayakan umat Islam tentang keilmuan, insya-Allah. Ya, baik dan Bapak dan Ibu, terima kasih kepada para asatidz yang datang hari ini, luar biasa. Semua ustadz-ustadz datang hari ini dan semua kita pada sehat walafiat. Ya, saya hanya menitipkan di saat saya subuh kebetulan tidak ada di sini, tolong digantikan lebih semangat dari saya, lebih jelas kalimat-kalimat yang disampaikan dari saya yang menyampaikannya. Kenapa? Saya lihat kiri dan kanan ini tokoh-tokoh betul yang hadir hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Luar biasa. Jarang masjid yang tokohnya dihadiri begini banyak. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 orang ulama besar datang ke masjid ini. Ada masjid hampir-hampir yang saya tahu nggak ada kalau subuh. Subuh yang datang lebih 15 orang ulama-ulama, itu jarang. Alhamdulillah, ini sebuah pertanda kebaikan ke depan kita, insya-Allah. Amin. Terima kasih. Maaf, saya minta sebagai penutup sambutan kecil, saya tutup dulu, kemudian kita buka nanti penutupan. Ini kita tutup dulu kitabnya. Mari kita tadahkan semua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita ini 76 dosa besar ini bisa kita hindari dari hidup kita. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, kami telah habis membaca dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengamalkannya, dalam artian untuk meninggalkan dosa-dosa besar itu dan mengamalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan dosa-dosa, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, sehatkan badan kami, ya Allah, muliakan masa depan kami, ya Allah, dan keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu kami, dan jodoh-jodoh kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan masjid yang mulia ini, ya Allah, masjid yang penuh berkah, makmur secara agama, makmur secara ekonomi, makmur secara kesehatan, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.